orang yang melakukan itu melanggar sekaligus 3 pasal etika masyarakat Indonesia. Pertama, melanggar etika agama. Kedua, melanggar etika beragama. Dan yang ketiga, melanggar etika kita sebagai sesama warga Indonesia. Sekaligus 3 itu dilanggar oleh Anda. Saya sebagai orang yang beragama Islam, yang mungkin seiman dengan Anda, yang melakukan hal itu, malu melihatnya. Malu melihatnya. Ini yang membuat murka Allah. Ya, jarang sekali disadari bahwa inilah yang justru mengundang murka Allah hingga Allah menurunkan azabnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Fa'fu anna ya Allah. Insyaallah. Takbir. Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan, salah satu yang masih menjadi penyakit bangsa Indonesia, khususnya orang-orang yang beragama, khususnya orang-orang yang beragama Islam, masih tidak sadar bahwa ini adalah Indonesia, bahwa keragaman di atas tanah Indonesia adalah niscaya. Ragam suku, agama, dan budaya, ragam keyakinan, dan ragam keimanan, itu adalah fakta. Maka fakta-fakta ini harus diafirmasi sebagai sebuah implementasi sikap penwajaran kepada orang-orang yang berbeda-beda ini. Karena keyakinan seseorang sungguh tidak bisa dipaksakan. Di dalam Islam pun sama, tidak bisa kita memaksa orang lain agar masuk untuk kemudian mengimani apa yang orang Islam imani. Kasarnya, tidak boleh orang memaksa orang lain untuk masuk ke dalam agama tertentu. Ya. Masih banyak memang yang seperti itu. Salah satu hari ini yang sedang mencuat, itu ada seorang yang seolah gagah berani direkam sedang kemudian menobrak-abrik ya cara beribadah orang lain, cara beriman orang lain, cara ritual orang lain. Dia kan ingin eksistensi, ingin kelihatan oleh orang banyak bahwa dirinya adalah orang paling benar, bahwa dirinya adalah orang paling iman, bahwa dirinya adalah orang yang paling dekat dengan Tuhan. Kenapa Anda rekam itu kelakuan yang sangat miris, sangat kurang ajar itu? Sungguh satu kali lagi masyarakat Indonesia khususnya sudah akan sangat cerdas menilai orang itu. Justru yang Anda dapatkan itu bukan afirmasi kebenaran dari orang banyak. Menjijikkan, menggelikan, seolah itu adalah perilaku iman, padahal itu adalah perilaku setan jelas. Apa yang Anda lakukan itu perilaku setan, perilaku iblis. Kenapa? Karena emosi, karena egois Anda mendahului daripada iman Anda. Egoisnya mendominasi daripada imannya. Maka laku Anda yang seperti itu bukan laku iman, tetapi laku setan. Karena lakunya bukan atas dasar hati nurani, bukan atas dasar keimanan, tetapi atas dasar egoisme, atas dasar merasa paling benar sendiri. Itu yang pertama. Alhamdulillah, sudah banyak sekali kemudian para tokoh yang ikut berbicara terhadap kejadian ini. Dari mulai personal hingga lembaga. MUI sudah mengeluarkan sikap ya bahwa apa-apaan itu tidak boleh dilakukan. Semua mengecam bahwa apa yang Anda lakukan
Itu jauh daripada nilai-nilai yang diajarkan oleh baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tadi nulis, orang yang melakukan itu melanggar sekaligus 3 pasal etika masyarakat Indonesia. Pertama, melanggar etika agama. Kedua, melanggar etika beragama. Dan yang ketiga, melanggar etika kita sebagai sesama warga Indonesia. Sekaligus 3 itu dilanggar oleh Anda. Yang pertama, melanggar etika agama. Jelas, kalaupun itu dipandang sebagai sesuatu yang menyimpang, maka etika di dalam beragama tidak boleh Anda melakukan hal itu. Untuk menyadarkannya, tidak usah seperti itu. Enggak usah seperti itu. Satu kali lagi, kalaupun itu dipandang sebagai sebuah kemusyrikan, maka untuk meluruskannya tidak boleh melakukan hal seperti itu caranya. Itu melanggar etika agama. Yang kedua, melanggar etika beragama. Kita itu beragama di tengah keberagaman. Maka sikap keagamaan kita yang benar-benar harus mengindahkan keragaman ini. Nabi Muhammad itu tidak mengajarkan untuk mengutuk iman seseorang. Tidak mengajarkan. Apalagi di tengah keragaman. Kalau kita tidak bisa menghargai orang lain karena berbeda keyakinan, berbeda iman, berbeda agama, maka hargailah orang lain karena sama-sama manusia, karena sama-sama ciptaan Tuhan. Anda sudah melanggar keberagaman yang hadir di atas tanah Indonesia. Yang ketiga, melanggar etika sebagai sesama warga Indonesia. Jelas di Indonesia itu bukan hanya satu agama yang diakui oleh negara, banyak agama. Ada 6. Itu melanggar. Ente seolah paling benar sendiri, paling iman sendiri. Satu kali lagi, afirmasi yang Anda inginkan sebagai Anda merasa paling benar dan merasa paling dekat dengan Tuhan, itu remuk seketika. Karena faktanya, apa yang Anda lakukan jauh daripada nilai-nilai kebenaran dan jauh daripada nilai-nilai keimanan. Melanggar etika sebagai sesama warga Indonesia yang harus dipenuhi haknya, berimannya, beragamanya, bertuhannya. Berbeda nggak jadi soal. Jangan Anda merasa paling suci sendiri dong. Salah satu yang menarik yang akan saya bahas ini tanggapan dari Gus Miftah, ya. Ini kita akan baca sedikit. Heboh pria tendang dan hancurkan sesajen. Gus Miftah, jangan merasa paling pandai agar tak salah arah. Nggak jauh beda kan dengan narasi yang baru saya ucapkan. Jangan merasa paling pandai agar tak salah arah. Kadang-kadang orang yang merasa pandai itu ya tidak pandai. Karena orang yang pandai rata-rata tidak merasa paling pandai. Satu kali lagi, orang yang merasa paling pandai itu rata-rata orang bodoh. Yang merasa itu rata-rata orang yang tidak pandai. Justru orang pintar, orang yang pandai itu tidak merasa bahwa dirinya paling pintar, paling pandai. Sehingga di dalam sikapnya harus dijaga dengan norma-norma, dengan ilmu-ilmu yang sudah kemudian dia pelajari. Apalagi kalau di ajaran Islam. Jelas ini sok pandai. Artinya dia tidak pandai. Artinya dia bodoh melakukan hal itu. Direkam, disebarkan lagi. Ini yang membuat ramainya. Anda kalau mau melakukan kebodohan jangan disebarkan. Satu kali lagi, saya kasih saran kepada Anda, kalau ingin melakukan kebodohan jangan disebarkan. Menyesalkan Anda diburu sekarang itu oleh pihak polisian. Karena melanggar ketentraman, kedamaian, memprovokasi namanya. Dan tidak bisa memang dibiarkan.
hidup di tengah keragaman orang-orang yang punya sikap intoleran ini nih. Merasa paling semuanya. Kita baca sedikit ya. Media sosial dihebohkan dengan beredarnya video seorang pria yang menendang dan menghancurkan sesajen di lokasi erupsi Gunung Semeru. Pada video berdurasi 30 detik tersebut, tampak seorang pria dengan menutup kepala dan rompi menghampiri sebuah sesajen yang terletak di atas tanah. Sesajen yang berisikan buah-buahan dan nasi itu kemudian ditendang oleh pria tersebut sambil meneriakkan kalimat Allahu Akbar. Nah, ini legitimasi seolah Anda melakukan kebenaran dengan membawa-bawa Tuhan di sana. Ketika Anda menendang Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Anda ajak-ajak Allah, Anda ajak-ajak Tuhan di dalam perilaku Anda yang tidak bertuhan sebetulnya. Di dalam perilaku Anda yang menyimpang dari aturan-aturan Tuhan. Satu kali lagi, kalau dipandang bahwa itu adalah akan menimbulkan kesyirikan, tidak boleh seperti itu caranya, bohong. Tidak boleh seperti itu caranya. Ditertawakan banyak orang. Saya sebagai orang yang beragama Islam, yang mungkin seiman dengan Anda, yang melakukan hal itu, malu melihatnya. Malu melihatnya. Sambil teriak takbir, seolah benar itu adalah perintah Allah, seolah benar bahwa itu adalah perintah Tuhan. Seolah Anda yang melakukan itu mendapat bisikan dari Tuhan untuk melakukan hal itu. Padahal Anda mengklaim atas nama Allah, padahal Anda mengklaim atas nama kebesaran Allah untuk perilaku egoisme Anda. Bahkan pria tersebut menyebut bahwa sesajen itu lah yang selalu mengundang murka dari Sang Maha Pencipta. Ini yang membuat murka Allah, kata pria dalam video. Jadi seolah orang itu kan paling dekat dengan Allah. Setelah benar-benar mendapatkan bisikan dari Allah untuk menghancurkan sesajen itu, padahal egoisme itulah yang kemudian mengklaim membawa-bawa Allah. Ini yang saya kira membuat malu umat Islam dengan tingkah-tingkah dan sikap-sikap orang yang seperti itu. Kita lihat tanggapan Gus Miftah ya. Gus Miftah merasa geram dengan tingkah laku pria tersebut lantaran tak bisa menghargai adat istiadat daerah lain. Setiap daerah memiliki adat istiadat atau aturan yang berbeda. Ya, betul. Jangan merasa paling pandai agar tidak salah arah. Jangan suka berbuat curang agar tidak celaka. Yang perlu dirubah itu otak dan cara pandangnya, bukan budayanya. Tuh. Jadi yang perlu diubah itu bukan budayanya, tapi otak dan cara pandangnya. Orang menyimpan sesajen itu, cara berpikirnya bagaimana. Lantas kemudian dihubungkan dengan kebudayaan. Ya mungkin itu bagian daripada kebudayaan. Kalau dipandang bahwa itu syirik, itu tergantung perspektif. Kalau dilakukan oleh umat Islam, katanya ini dilakukan oleh umat Hindu, kan cara beribadah orang Hindu ya memang seperti itu. Nggak boleh Anda menyalahkan iman seseorang. Merasa bahwa iman kita paling benar itu oke, nggak jadi soal. Tapi kemudian kalau kebenaran iman kita sambil menghinakan keimanan orang lain, itu salah juga. Jangan berbuat curang agar tidak celaka. Sekarang coba Anda diburu tuh oleh semua orang karena tingkah yang kurang ajar Anda. Celaka kan ente, jeblos polisi nangis loh, nangis minta maaf nanti. Karena mengganggu jelas Anda punya sikap-sikap seperti itu, punya pemahaman kalaupun itu adalah bagian daripada pemahaman ente. Salah kaprah. Pernah nggak ada berpikir yang membuat itu orang non-Islam atau orang Jawa yang memegang teguh adat istiadatnya? Atau mungkin juga orang Islam yang baru belajar tegasnya? Pantaskah cara yang dilakukan seperti itu? Kalau dulu dakwah Wali Songo sekasar itu, mungkin Islam belum seperti hari ini di Nusantara. Pernah nggak ada berpikir itu sebelum melakukan tindakan direkam, disebarkan?
seolah benar Anda mau diafirmasi sebagai sebuah kebenaran, sebagai pahlawan yang menjaga Semeru dari kemurkaan Allah. Jangan-jangan perilaku Anda yang seperti itu yang mengundang murka Allah. Kalau Wali Songo dulu dakwahnya dengan yang Anda lakukan, caranya seperti itu, ya udah, Islam tidak akan berkembang, tidak akan sebesar ini hal ini. Jadi mohon hargai nenek moyang yang telah berjuang benar-benar menikahkan antara ajaran Islam dengan kebudayaan yang memang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Please lah, sadari dan pahami sama-sama bahwa ini adalah hasil jeripayah Wali Songo. Dakwah pakai wayang beliau dan sebagainya, hingga kemudian Islam mampu diterima dengan sangat indah oleh orang Indonesia yang sebelumnya tidak memeluk ajaran agama Islam. Please lah, sadari itu, pahami itu baik-baik. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.